Di balik gemerlap lampu kota metropolitan yang tak pernah tidur, ada rahasia-rahasia gelap yang tersembunyi. Di sini, batas antara kebenaran dan kejahatan seringkali kabur. Ada mereka yang memilih jalan cahaya, tetapi ada juga yang tenggelam dalam bayang-bayang dosa. Dan malam ini, kita akan membongkar satu kisah seorang polisi wanita cantik bernama Alia yang terjebak dalam pusaran dunia hitam. Alia, dengan parasnya yang memesona dan reputasi sebagai penyelidik ulung, ternyata menyimpan rahasia besar. Ia bukan hanya melindungi hukum, ia juga melindungi salah satu buronan paling berbahaya di kota ini. Raka, pemimpin sindikat judi online terbesar. Hubungan mereka bukan sekadar kerja sama bisnis. Cinta, ambisi, dan kebohongan saling bertabrakan, menciptakan badai yang tak terhindarkan. Namun, seperti pepatah lama mengatakan, setiap tindakan pasti ada balasannya. Ketika Alia hamil dari hubungan terlarang itu, azab mulai menampakkan dirinya. Dosa-dosa masa lalunya mulai mengejar, menghancurkan segala yang ia cintai. Dari pengkhianatan, penembakan, hingga tragedi yang tak terbayangkan, kisah ini akan membawa Anda melalui roller coaster emosi yang penuh ketegangan dan kesedihan. Jadi, siapkan diri Anda. Karena malam ini kita akan menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi kutukan, bagaimana keputusan salah bisa merenggut segalanya, dan bagaimana warisan dosa terus menghantui generasi-generasi berikutnya. Apakah Anda siap untuk menyelami dunia Alia dan Raka? Mari kita mulai. Di kota metropolitan yang dipenuhi gemerlap lampu malam, seorang polisi wanita bernama Alia, berusia 29 tahun, dikenal sebagai salah satu anggota kepolisian terbaik. Parasnya cantik, tetapi reputasinya lebih mencolok seorang penyelidik ulung dengan insting tajam. Namun, di balik senyum manis dan sikap profesionalnya, Alia menyimpan rahasia yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Pada suatu malam, saat sedang bertugas mengawasi kasus pencurian di sebuah gedung kosong, Alia mendapati dirinya dihadapkan pada situasi tak terduga. Seorang pria misterius bernama Raka, pemimpin sindikat judi online terbesar di kota itu, berhasil melarikan diri dari operasi besar polisi. Raka adalah buronan utama, namun dalam kaburnya, ia secara tidak sengaja tersandung oleh Alia yang saat itu sedang menyamar. Alih-alih menangkapnya, sesuatu terjadi yang mengubah jalannya hidup mereka berdua. Raka, yang awalnya bersikap defensif, justru merasa tertarik pada Alia. Ia menawarkan deal jika Alia bersedia melindungi identitasnya dan membantu sindikatnya lolos dari pengejaran polisi. Ia akan memberikan imbalan luar biasa. Di tengah dilema moral, Alia akhirnya setuju. Motivasinya bukan hanya uang, tetapi juga rasa ingin tahu tentang dunia gelap yang selama ini hanya bisa ia amati dari jauh. Hubungan antara Alia dan Raka semakin erat. Alia mulai memasuki dunia bawah tanah yang penuh intrik dan bahaya. Dia menjadi pelindung sindikat judi online, memberikan informasi penting tentang rencana penggerebekan polisi, serta membantu mereka menghindari jerat hukum. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Alia merasakan beban dosa yang semakin berat. Raka, meski dingin dan ambisius, memiliki sisi lembut yang jarang ditunjukkan. Ia mulai menjalin hubungan emosional dengan Alia. Mereka sering bertemu diam-diam di sebuah apartemen mewah milik Raka, tempat mereka berbagi cerita tentang masa lalu dan harapan untuk masa depan. Tanpa disadari, Alia jatuh cinta pada pria itu, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka adalah dosa besar. Beberapa bulan kemudian, Alia mengetahui bahwa dirinya hamil. Pada awalnya, ia merasa bahagia karena akhirnya memiliki sesuatu yang nyata dalam hidup. Namun, ketika ia memberitahukan hal ini kepada Raka, pria itu justru bereaksi dingin. "Kita tidak bisa membiarkan ini mengganggu bisnis kita," katanya tanpa emosi. Alia merasa hancur. Ia sadar bahwa cinta Raka padanya tidak sebesar yang ia bayangkan.
Namun, ia tetap memilih untuk melanjutkan kehamilannya, meskipun harus menghadapi risiko besar. Tidak lama setelah kehamilannya terungkap, segalanya mulai berantakan. Seorang informan internal polisi mengetahui peran Alia dalam melindungi sindikat judi online. Informasi ini langsung dilaporkan kepada atasannya, dan Alia segera dicopot dari jabatannya. Ia bahkan menjadi target investigasi internal dengan ancaman hukuman penjara jika terbukti bersalah. Sementara itu, sindikat Raka juga mulai goyah. Beberapa anggota senior curiga bahwa ada pengkhianat di dalam kelompok mereka. Dalam upaya membersihkan nama baiknya, Raka mulai mencurigai Alia. Ia khawatir bahwa wanita itu mungkin telah membocorkan informasi kepada polisi untuk melindungi dirinya sendiri. Puncaknya terjadi ketika Alia ditembak oleh salah satu anak buah Raka di sebuah gang gelap. Meskipun tidak fatal, tembakan itu membuatnya kehilangan banyak darah. Ia berhasil diselamatkan oleh seorang dokter yang simpati padanya, tetapi janin dalam kandungannya mengalami komplikasi serius. Dokter memberitahunya bahwa ada kemungkinan besar bayinya tidak akan selamat. Dengan tubuh yang masih lemah, Alia mencoba melarikan diri dari dunia hitam yang telah menjeratnya. Namun, nasib tampaknya tidak berpihak padanya. Raka, yang semakin paranoid, memutuskan untuk menghabisi semua orang yang ia anggap sebagai ancaman termasuk Alia. Di malam yang hujan deras, Alia dihadapkan pada konfrontasi terakhirnya dengan Raka. Ia menemukan dirinya di sebuah gudang tua dikelilingi oleh para anak buah Raka yang siap menembaknya. Dengan napas tersengal-sengal, Alia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengkhianati Raka, tetapi pria itu sudah tidak percaya lagi. Saat kau memilih untuk melindungi aku, kau sudah memilih jalan ini, kata Raka dingin. Dan sekarang, kau harus membayar harga atas pilihanmu. Sebelum pelatuk pistol ditarik, Alia berteriak, "Anakmu, apa kau benar-benar tidak peduli?" Raka terdiam sejenak, tetapi kemudian ia menundukkan pistolnya dan berkata, "Ini bukan soal anak, ini soal kehidupan atau mati." Tembakan meletus dan Alia jatuh ke tanah. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat bayangan wajah Raka yang penuh penyesalan. Namun, sudah terlambat. Tubuhnya terbaring tak bergerak di genangan darah, sementara hujan terus mengguyur. Beberapa minggu kemudian, berita tentang kematian Alia tersebar luas. Polisi berhasil menangkap Raka dan sebagian besar anggota sindikatnya. Namun, meskipun Raka dijatuhi hukuman seumur hidup, ia tidak pernah bisa melupakan wajah Alia di malam itu. Yang lebih tragis adalah nasib bayi Alia. Setelah insiden penembakan, janin itu berhasil diselamatkan melalui operasi darurat. Bayi itu lahir prematur dan diberi nama Nadia oleh dokter yang merawatnya. Nadia dibesarkan di panti asuhan tanpa mengetahui identitas orang tuanya. Namun, ada satu hal yang tak dapat dihindari. Nadia tumbuh menjadi gadis yang sangat mirip dengan ibunya. Ketika ia dewasa, ia mulai mencari tahu tentang masa lalu keluarganya. Ia menemukan fakta-fakta yang mengerikan tentang ibunya dan ayahnya. Akankah Nadia memilih untuk membalas dendam? Ataukah ia akan belajar untuk memaafkan? Cerita ini berakhir dengan pertanyaan yang menggantung. Apakah warisan dosa dari generasi sebelumnya akan terus berlanjut? Ataukah ada harapan untuk penebusan?